Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok R3. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar praktikum PTI 1. Di sini kami beranggotakan Tito Furkonugroho, M. Raffi Firdaus, dan Raffi Al-Kafi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal PT Karya Indonesia, di mana proposal terdiri atas visi dan misi, latar belakang, dan tujuan. Di mana visi misi dari PT Karya Indonesia ialah menjadi salah satu perusahaan terkemuka di bidang konsultasi manufaktur dengan mengutamakan pelayanan yang terbaik sejalan dengan kebutuhan konsumen. Dan misi dari PT Karya Indonesia ialah 1. Memberikan pelayanan mutu dan kualitas dalam pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Yang kedua, membangun serta menciptakan citra terbaik perusahaan. Selanjutnya ialah latar belakang, di mana latar belakang terdiri atas analisis, proses riset, pertumbuhan ekonomi, dan hasil. Di mana analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilih sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu. Kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Selanjutnya, proses pasar, di mana proses pasar ataupun riset pasar dapat diartikan sebagai mengevaluasi kelayakan sesuatu produk layanan baru melalui riset yang dilakukan secara langsung dengan konsumen potensial. Proses riset pasar dapat dilakukan melalui penyebaran survei berinteraksi dengan sekelompok orang yang dikenal sebagai sampel melalui wawancara dan proses lainnya. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi besarnya pertumbuhan baik perekonomian dan penduduk di kota besar. Dapat memicu peluang usaha baru dengan dukungan dari konsumen itu sendiri, yang membutuhkan produk atau jasa dengan keinginan yang bervariasi dan dengan berbagai keinginan yang mereka inginkan. Karena hal itu, banyak berdiri perusahaan yang banyak sekali bersaing dengan mengandalkan produk yang sama dengan spesifikasi berbeda satu sama lain dengan harapan dapat memicu dan dari konsumen tersebut. Perusahaan PT Karya Indonesia berdiri pada tanggal 20 Maret 2021 dengan memfokuskan sebagai perusahaan penyedia jasa manufaktur melakukan riset pendalaman dalam produk atau pasar sesuai dengan peminatan konsumen. Selanjutnya, tujuan, di mana tujuan ialah terdiri dari identifikasi hasil riset pasar dan keinginan pasar, di mana mengidentifikasi kebutuhan konsumen berdasarkan sumber primer tentunya dapat hasil sangat baru atau kata lainnya up to date, baik itu dengan observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner terbuka ataupun tertutup, sehingga dapat hasil riset yang mempunyai baik secara mutu dan kualitas yang akurat. Dengan hasil riset pasar tersebut dapat membantu keputusan selanjutnya dalam hal memperbaiki dan menyempurnakan rancangan produk sesuai dengan keinginan konsumen. Oleh karena itu, PT Karya Indonesia menjalankan jasa pengerjaan riset pasar yang memberikan hasil riset yang akurat dengan narasumber atau responden yang sesuai dengan produk yang dirancang dan diperbaiki agar menjadikan produk yang memiliki keinginan pasar yang tinggi dalam perjualan. Di sini saya akan menjelaskan tentang input, proses, dan output. Yang pertama modul 1. Modul 1 itu penetapan tujuan perancangan produk. Pada modul 1 ini inputnya berupa pengisian kuesioner yang dilakukan sebanyak 30 kali pada orang yang berbeda dengan tujuan memastikan kebutuhan kesamaan populasi. Contoh kuesionernya itu terbuka. Nah, kuesionernya ini seperti pada layar.
Kemudian dilakukannya prosesnya itu merekap dan mengelompokkan kebutuhan konsumen seperti material, desainnya, aman untuk digunakan, komponen tambahannya, beserta harganya. Kemudian setelah dilakukannya proses, ditemukan output atau hasil. Outputnya itu dari hasil rekap tersebut didapat pohon tujuan berdasarkan kemiripan kebutuhan konsumen. Dari pohon tujuan tersebut didapat atribut customer yang berada pada level 1. Desain itu seperti pemilihan warna, pemilihan ukuran rangka. Untuk aman digunakannya itu seperti alas kaki, bentuk porosnya, bentuk dongkraknya, beserta bentuk rangka dongkrak. Kemudian materialnya itu material rangka dongkraknya seperti apa, kemudian pada modul 2 yang berjudul proses perancangan produk. Nah, pada modul 2 ini mendapatkan inputnya itu atribut customer yang didapat pada level 1 pohon tujuan, dan karakteristik engineer yang didapat pada pohon tujuan level 2. Nah, kemudian prosesnya itu membangkitkan alternatif dari karakteristik engineer tersebut, yaitu memilih alternatif yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, yang kemudian dievaluasi satu persatu apa kebutuhan terbesarnya. Untuk outputnya itu alternatif terpilih dari bagian alternatif sebelumnya yang kemudian digambar sketsa produk. Nah, untuk sketsa produk terdapat di layar. Pada modul 3. Pada modul 3 ini proses perancangan produk secara rinci. Pada modul 3 ini inputnya itu data antropometri dari 30 sampel yang telah dikumpulkan sebelumnya. Antropometri itu pengukuran tubuh manusia. Contoh seperti ada pada di tabel di layar. Kemudian melakukan prosesnya itu pada modul 3, pengujian data antropometri yang dipilih sebelumnya dengan memastikan keseragaman produk, uji kenormalan, dan uji kecukupan data, sehingga bisa ditetapkan dimensi produk tersebut mulai dari persentil 5%, 50%, dan 95%. Untuk contoh-contoh tabelnya, antropometri ada di layar. Kemudian setelah melakukan proses, ditemukan output. Untuk output pada modul 3 ini, penetapan persentil yang sesuai dengan keadaan dari dimensi produk yang ditetapkan. Contohnya seperti bagian antropometri lebar jari. Alasan pemilihan persentil yang dipilihnya itu 95%. Baik, nama saya Tito Furkonugroho dengan NIM 2513191011. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya sebelumnya tentang input, proses, dan output. Di sini saya akan membahas tentang modul 4 sampai dengan modul 6. Kita lanjut ke modul 4 yang judulnya perancangan sistem kerja. Di modul 4 ini membahas tentang yang sekarang ataupun proses yang masih belum dilakukan perbaikan ataupun usulan sehingga menghasilkan efisiensi yang lebih baik. Jadi masih belum ya. Di sini terdapat input, yaitu urutan proses perakitan yang sekarang, yang bagian tabel sebelah kiri, yang bagian tengah yaitu hasil pengukuran sekarang dari 30 sampel acak, dan yang sebelah kanan yaitu uraian proses komponen dari lembar kerja, yaitu apa saja mesin yang digunakan untuk menghasilkan dongkrak jembatan tersebut. Selanjutnya kita ke proses.
di bagian proses, yaitu dengan tabel yang bagian tengah di input sebelumnya, diambil salah satu sampel acak dari urutan proses sehingga menghasilkan waktu baku seperti pada tabel di PPT ini. Selanjutnya kita ke output. Di output ini terdapat peta perakitan pada bagian sebelah kiri yang masih sekarang, yaitu bagaimana merakit dongkrak jembatan dari awal hingga menghasilkan assembly dongkrak jembatan. Yang tengah yaitu peta proses operasi yang sekarang, yaitu bagaimana cara membuat dongkrak jembatan, menggunakan mesin apa, bahannya seperti apa, hingga sampai ke gudang. Yang sebelah kanan, gambar sebelah kanan yaitu peta tangan kanan tangan kiri, yaitu bagaimana cara merakit dongkrak jembatan, waktunya bagaimana, mulai dari memegang, mengambil, kemudian merakit per komponen hingga sampai menjadi assembly. Nah, di hasil jadi assembly itu terdapat waktu normal perakitan, kemudian diolah hingga menjadi waktu baku perakitan yang sekarang. Selanjutnya kita ke modul 5. Modul 5 yaitu dengan judul perbaikan perancangan sistem kerja. Nah, di sini sudah terjadi perbaikan ataupun usulan terhadap perancangan sistem kerja modul 4 sebelumnya, sehingga terbukti dapat meminimasi ataupun mengefisiensikan energi, baik itu dari energi ataupun manusia ataupun yang lainnya. Kita masuk ke input. Di bagian input yaitu apa saja usulannya, misalkan urutan proses perakitan usulan pada tabel pertama yang di tengah ini, terus hasil pengukuran usulan yang dari 30 sampel acak secara langsung, bagian sebelah kanan bagian bawah, dan layout perbaikan usulan. Selanjutnya kita ke proses. Nah, di bagian proses ini kita melakukan salah satu pengujian pada proses perakitan usulan, mulai dari pengujian keseragaman, ujian kecukupan data, dan membuat peta-peta usulan lainnya. Selanjutnya kita ke bagian output. Dengan input dan proses tersebut, kita dapat menghasilkan output usulan ataupun hasil dari minimasi. Mulai dari sebelah kiri yaitu peta proses operasi usulan, yaitu bagaimana cara membuat dongkrak jembatan dari awal hingga akhir pada bagian yang usulan sampai ke gudang. Terus yang bagian tengah yaitu peta perakitan usulan, bagaimana cara membuat dongkrak jembatan tersebut sampai menjadi assembly. Kemudian yang paling kanan yaitu peta tangan kanan dan tangan kiri yang bagian usulan, bagaimana cara merakit dongkrak jembatan sehingga dari awal hingga akhir menjadi assembly dongkrak jembatan. Modul 5 ini menghasilkan usulan, sehingga waktu baku dari perakitan yang sekarang hingga yang usulan itu tentu berbeda. Jadi yang usulan lebih sedikit ataupun lebih minimasi. Di modul 4 dan modul 5, pengukuran sistem kerjanya itu dilakukan secara langsung ataupun pengukurannya menggunakan stopwatch berada di tempat pengukuran sistem kerjanya. Sedangkan di modul 6 yaitu dengan judul pengukuran performansi sistem kerja dilakukan secara tidak langsung, sehingga pengukur yaitu tidak berada di tempat sistem kerjanya, sehingga dilakukan beberapa metode sehingga didapatkan waktu bakunya. Di modul 6 terdapat input yaitu peta tangan kanan tangan kiri. Di sini diambil yaitu proses perakitannya. Yang kiri yaitu peta tangan kanan tangan kiri yang sekarang, sedangkan yang kanan itu peta tangan kanan tangan kiri yang usulan. Kita ke proses. Di sini dilakukan pengukuran waktu normal dengan menggunakan metode MOS. Sebenarnya banyak penggunaan metode secara tidak langsung, tetapi di sini menggunakan MOS karena untuk elemen gerak yang banyak bisa diminimasi dengan metode MOS tersebut. Kita ke output.
sehingga output yaitu waktu baku sekarang. Di sini terdapat waktu baku antara yang sekarang dan yang usulan itu sama. Kenapa? Karena tidak ada perbedaan pada proses perakitannya, tetapi perbedaannya pada layout perakitan, pada untuk R3 sendiri, sehingga tidak ada perbedaan waktu untuk yang sekarang maupun yang usulan, karena yang berbeda layoutnya tersebut. Jika menggunakan metode langsung, perbedaan waktunya itu terasa untuk yang sekarang, yang usulan, sehingga waktu bakunya berbeda. Nah, di sini menggunakan metode yang tidak langsung, sehingga waktu bakunya sama, karena yang berbeda layoutnya, bukan proses perakitannya. Mungkin sekian dari presentasi tugas besar R3. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.